Dan gak lama kemudian Rani ini dengar ada suara perempuan yang ketawa dari kejauhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Farah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk cerita kali ini datangnya dari Sobat Kembara yang namanya Farah. Farah ini domisilinya di Jakarta dan dia cerita tentang kejadian yang pernah dialami oleh sahabatnya namanya Rani. Kejadiannya di sekitar tahun 2017. Dan cerita ini sebelumnya sudah disetujui oleh Rani yang merupakan bagian dari cerita ini, dan semua nama dalam cerita ini adalah nama samaran. Karena nantinya akan berhubungan dengan orang-orang yang mungkin akan membuat mereka tersinggung ya. Jadi kita samarkan namanya. Jadi waktu itu Rani ketika masih tinggal di Semarang dan juga Farah ini masih tinggal di Semarang, mereka satu sekolah. Mereka sekolah di satu SMA, dan ketika lulus SMA, Farah memutuskan untuk kuliah di Jakarta. Karena di Jakarta ada budenya Farah dan Rani masih tetap di Semarang. 2 tahun kuliah di Jakarta, Farah ini dapat kabar kalau Rani ini sudah menikah lebih dulu. Dan ternyata Rani ini menikah karena hamil lebih dulu dan mereka terpaksa harus menikah. Setelah itu Farah pun sudah jarang sekali berkomunikasi dengan Rani. Sampai kemudian ketika Farah ini lulus dari kuliah, 1 tahun kemudian Farah menikah dengan orang dari Jakarta. Dan Farah tinggal di salah satu apartemen di Bilangan, Jakarta. Setelah itu, Farah mulai lagi berhubungan dengan Rani. Dia berhubungan melalui WA, Facebook, dan lain-lain. Dia tanya kabar tentang gimana kondisinya, juga anaknya sudah umur berapa. Di situ Rani bilang kalau kehidupan mereka ya harmonis seperti biasa, nggak ada masalah satu apapun dalam rumah tangganya. Sampai kemudian ketika 6 bulan setelah Farah menanyakan kabar itu, ternyata Rani ini cerai dengan suaminya. Nah, ketika cerai itulah Farah itu semakin intens tanya terus ke Rani, tanya kabarnya, dan juga Farah itu sempat bilang, nanti tak cariin laki-laki supaya kamu bisa cepat menikah lagi, karena kasihan anakmu kalau sendiri. Nah, Rani cuma menanggapi secara biasa. Sampai kemudian 3 bulan setelah itu, Rani ini memutuskan untuk ke Jakarta. Dia mau cari kerjaan di sana, pengen merubah nasib, dan anaknya Rani ini dititipkan di 2 orang tua Rani yang ada di Semarang. Ketika Rani ada di Jakarta, Rani ini ngekos di salah satu kos-kosan yang kebetulan dekat dengan lokasi pabrik di mana Rani bekerja. Disitulah Rani ini sering main ke apartemen Farah, dan di situ mereka ngobrol tentang masa-masa lalunya dan lain-lain. Nah, kebetulan suami Farah ini kerjanya seringkali dinas keluar kota. Jadi seringkali kadang seminggu sekali pergi keluar kota, kadang juga 2 minggu.
Nah, disitulah Farah ini sering nawarkan Rani, kalau suamiku pas dinas ke luar kota, kamu tidur di sini aja, Rani, nemenin aku. Kita bisa jalan-jalan kemana-mana, toh di sini juga aku ada sopir gitu. Nah, Rani senang waktu itu. Nah, pas kebetulan waktu itu suaminya Farah ini lagi ada di luar kota dan Rani nginep di sana. Ya, mereka ngobrol, terus belanja ke mall dan lain-lain. Dan lepas setelah itu Rani pun kerja di pabrik. Farah ini masih berhubungan secara intens lewat WA. Waktu itu ada satu kejadian, siang itu kebetulan Farah sama suaminya ini lagi di mall. Mereka jalan-jalan, dan waktu itu Farah ini ngeliat kalau Rani ini jalan sama laki-laki yang usianya itu lebih tua. Waktu itu Farah ini nggak sempat tanya lebih lanjut, bahkan nggak sempat negur Rani, karena Farah dalam pikirannya, kok Rani nggak pernah cerita kalau pernah deket atau lagi deket sama laki-laki, apalagi ini laki-laki ini usianya lebih tua dari Rani. Waktu itu Farah nggak negur, dan malam itu langsung Farah ini coba chat ke Rani, dia chat WA, dia tanya, Ran, tadi siang aku kok ngelihat kamu di mall, kamu lagi jalan sama laki-laki yang usianya kok lebih tua kayaknya dari kamu. Dan di situ Rani bilang, iya itu cowokku, Farah. Nah, Farah bilang lagi, kok nggak pernah cerita selama ini? Emang udah berapa lama jalan sama laki-laki itu? Nah, Rani bilang ternyata dia ini sudah jalan sama laki-laki ini sudah sekitar 6 bulanan. Nah, waktu itu Farah, oh ya udah, kalau gitu kapan-kapan kita keluar bareng aja sama suamiku juga, kita makan di mana gitu. Oh iyalah, gampang lah. Nah, ternyata setelah kejadian itu Rani ini sudah jarang lagi menghubungi Farah. Nggak tahu kenapa, dan Farah tiba-tiba langsung keinget, Ran, kamu kok nggak pernah main ke sini, nggak pernah chat aku, kenapa? Apa kamu sibuk sama cowokmu itu? Nah, Rani cuma bilang, iya nih lagi banyak kerjaan juga, di pabrik itu aku sering shiftnya itu sampai overtime, jadi aku nggak sempat main ke sana. Nah, Farah nggak sempat berpikiran aneh-aneh, sampai kemudian sekitar 8 bulan berjalan, Rani ini tiba-tiba hubungi Farah, dia sambil nangis-nangis, Far, aku boleh nggak main ke apartemenmu, aku boleh nggak tidur sana. Nah, Farah bilang, ini kebetulan suamiku lagi ada di rumah, suamiku lagi nggak dinas keluar kota, nanti insya Allah akhir bulan suamiku mau ke Manado, ada dinas luar kota di sana, kamu mendingan akhir bulan aja ke sini. Memangnya kamu lagi ada masalah apa kok sampai nangis gitu? Nah, Rani cuma cerita, enggak, aku lagi ada masalah sama cowokku. Nah, waktu itu Farah cuma berpikiran ya mungkin pertengkaran biasa seperti itu. Nah, sampai kemudian di akhir bulan, ketika suami Farah ini dinas ke luar kota, Rani ini kembali hubungin Farah, dan Farah mempersilahkan Rani untuk nginep di apartemennya. Dan ketika Rani datang itu, Farah ngelihat wajahnya Rani ini benar-benar kusut seperti orang yang banyak masalah. Dari wajahnya itu kelihatan dari bawah matanya itu hitam kayak orang yang kurang tidur gitu. Pertama kali Rani datang itu Farah ngasih makan, ayo makan dulu yuk, ngajak makan, mereka makan. Terus mulailah Farah tanya, kamu ada masalah apa sih, Ran, kok sampai badanmu kurus kayak gini, sampai wajahmu itu kayak nggak keurus gitu, emangnya kenapa? Nah, Rani kemudian bilang, Far, sorry ya, aku harus cerita. Aku itu selama ini jalan sama Mas Dedi. Jadi namanya laki-laki ini adalah Mas Dedi. Dia bilang kalau Mas Dedi itu suami orang. Jadi aku itu sudah jalan hampir 1 tahun lebih sama Mas Dedi. Dan Mas Dedi itu orangnya baik. Aku kenal di salah satu pusat perbelanjaan. Waktu itu aku lagi cari barang, dan Mas Dedi waktu itu juga lagi cari barang. Nah, kami ketemu di situ, kami ngobrol sampai hari ini kami jalan. Nah, Farah di situ langsung naruh garpu dan sendoknya. Dia bilang, kok kamu ngelakuin kayak gitu sih, Rani? Kenapa kamu merendahkan harga dirimu sendiri dengan jalan sama suami orang? Kayak nggak ada cowok lain aja. Farah sempat bilang seperti itu. Rani cuman diem. Tapi Far, Mas Dedi itu baik orangnya. Dia itu sering ngasih aku. Nah, Farah langsung motong perkataan dari Rani. Ran, namanya laki-laki kalau dia sudah berani selingkuh dari istrinya, berarti dia bukan laki-laki baik. Percaya sama omonganku. Tapi Far, sekali lagi, Mas Dedi itu sempat bilang kalau dia itu mau menceraikan istrinya. Udahlah Ran, aku benar-benar nggak setuju dengan
apa yang kamu lakukan sekarang. Lebih baik secepatnya kamu putuskan hubungan ini sebelum nanti ini akan berujung fatal. Nah, Rani sekali lagi bilang, Far, aku tuh sudah terlanjur cinta sama Mas Dedi. Apalagi hubungan kami itu sudah sangat jauh sekali. Kami sudah sering sekali melakukan hubungan suami istri. Dan aku itu ngerasa aku nyaman sekali dengan Mas Dedi. Nah, terus sekarang apa yang membuat kamu sedih, katanya Farah seperti itu. Apa yang pengen kamu lakukan sekarang? Nah, di situ Rani cerita bahwa ternyata beberapa minggu sebelum Rani ke apartemen Farah itu, ternyata Dedi ini memutuskan untuk mengakhiri hubungan Rani dengan Dedi karena istrinya ini sudah mengetahui tentang hubungan mereka, dan istrinya Dedi ini ngancam untuk pergi dari rumah. Nah, disitulah Dedi bilang ke Rani kalau lebih baik diakhiri hubungan ini. Jadi semua nomor telepon dari Rani ini diblokir oleh Dedi. Jadi Rani sendiri nggak tahu di mana Dedi ini tinggal. Dia nggak tahu kerjanya apa. Yang selama ini Rani tahu adalah Dedi ini sering kali datang ke kos-kosannya, dia sering ngajak makan, ngajak ke mall dan lain-lain. Jadi hubungan mereka hanya sebatas itu, dan Dedi ini sering kali ngasih uang ke Rani. Disitulah Rani ini benar-benar seperti ngerasa patah hati karena pada waktu itu Dedi ini memutuskan hubungannya. Nah, Farah bilang, ya sudah Ran, berarti memang ini memang jalan dari Tuhan, kamu memang nggak boleh untuk melanjutkan hubungan ini. Jadi yang perlu kamu lakukan sekarang, melupakan Dedi dan kamu carilah laki-laki, banyak laki-laki itu yang masih muda dan mereka belum punya istri. Kenapa kamu mau ngambil resiko dengan menjalin hubungan dengan suami orang? Itu nggak boleh, Rani. Farah bilang seperti itu. Rani ini masih tetap bersikukuh. Far, jujur ya, aku sudah 2 kali datengin orang pintar. Aku kepingin Mas Dedi balik sama aku. Disitulah Farah ini semakin curiga. Loh, kamu memang datengin orang pintar seperti apa? Ya, aku coba pelet Mas Dedi. Loh, kamu kenapa kok ngelakuin itu? Mas Dedi itu suami orang. Kenapa kamu tega ngelakuin itu? Kamu gak kasihan sama istrinya, gak kasihan sama anak-anaknya, gak kasihan sama rumah tangganya. Jangan gitulah Rani, aku gak suka. Farah bilang seperti itu. Nah, di situ Rani cuman diam. Far, aku tuh masih penasaran karena aku sudah mendatangi 2 orang pintar dan ternyata nggak ada efek sama sekali. Aku pengen melakukan sesuatu buat Mas Dedi karena aku sudah terlanjur sayang sama Mas Dedi ini. Nah, disitulah Farah, udahlah, nggak usah ngomongin ini, yuk kita jalan aja, yuk kita jalan. Farah pun ngajak Rani ini jalan-jalan ke mall. Mereka pun naik mobil. Di situ ada supirnya Farah yang namanya Pak Sardi. Nah, kebetulan Pak Sardi ini juga sudah kenal dengan Rani. Jadi ketika mereka dalam mobil, Rani ini terus ngomong seperti itu dan Farah juga nanggepin. Jadi sekali lagi Farah ngomong ke Rani, udahlah Ran, nggak usah dilanjutin hubungan kayak gitu. Kamu itu nggak pantas, kamu pantasnya dapat yang lebih baik. Jangan cari suami orang. Jadi dalam perjalanan itu mereka ngobrol itu, dan pada waktu itu Pak Sardi ini tiba-tiba bilang, Mbak Rani, maaf ya kalau ikut nimbrung. Jadi Pak Sardi ini bilang kalau istri dari pacarnya Mbak Rani itu dukunnya lebih kuat, Mbak. Mbak Rani kalah dukunnya. Nah, waktu itu Rani ini kaget. Loh, kok Pak Sardi tahu? Nah, Farah bilang, ya Pak Sardi itu memang bisa kayak gitu-gitu, Ran. Di rumahku aja dia tahu kok siapa yang jaga di sini, jaga di toilet. Dia tahu, emang Pak Sardi itu orangnya kayak gitu. Terus, kalau menurut Pak Sardi gimana? Rani bilang seperti itu. Jadi menurut penglihatan saya itu, Mbak, istrinya dari pacarnya Mbak Rani itu, dia pakai dukun juga. Dia berusaha jauhkan hubungan Mbak Rani sama pacarnya sampean itu. Loh gitu ya, Pak? Iya, itu menurut penglihatan saya loh, Mbak. Yang jadi ya bisa dipercaya ya bisa enggak gitu. Nah, Rani bilang sekali lagi, saya itu udah pakai 2 dukun loh, Pak. Kenapa kok nggak bisa ya, nggak ada efeknya sama sekali? Ya itu saya bilang, Mbak. Jadi Pak Sardi itu sambil nyetir mobil, Pak Sardi bilang, ya itu saya bilang, Mbak. Dukun sana itu lebih kuat. Ya kalau mau menang ya Mbak Rani harus cari dukun yang lebih kuat lagi. Gitu ya, Pak. Pak Sardi emang kenal, ada kenalan nggak Pak, dukun yang lebih hebat gitu?
terus terang ya Pak, saya itu bener-bener udah nggak bisa ngelupain Mas Dedi Pak. Nah disitulah Farah ini bilang, aduh Ran, kamu itu ngomong apa. Jadi selama perjalanan itu mereka ngobrolin seperti itu, dan begitu mereka sampai di mall, setelah mereka makan-makan di mall, mereka pun pulang, kembali lagi ke mobil. Rani ini tanya lagi ke Pak Sardi, Pak Sardi punya ide nggak Pak? Atau punya kenalan nggak Pak ke dukun? Saya serius Pak, saya pengen melakukan itu. Saya pengen Mas Dedi itu balik ke aku. Nah dalam perjalanan pulang, begitu sampai di apartemen, Pak Sardi bilang, Mbak Rani serius pengen ngelakuin itu. Iya Pak, Pak Sardi kenal ya sama dukun. Nah gini Mbak, ada satu ritual yang saya rasa ini ampuh, karena masyarakat di desa saya itu sering ngelakuin ini. Lah ritual apa itu Pak? Rani itu antusias sekali tanya ke Pak Sardi. Ritualnya itu Mbak, jadi nanti kita ngiket di batang pisang, namanya pisang menggala. Tahu kan pisang menggala? Kalau orang Jawa bilang itu pisang wulung atau pisang hitam itu loh Mbak. Jadi nanti kita lakukan ritual di situ, kita ngiket pakai tali ijo. Nah, begitu kita ikat pakai tali ijo, nanti ketika jin yang ada di situ, dia ini ngerasa pengen dilepas, disitulah Mbak Rani ini minta. Apa yang Mbak Rani pengen kan Mbak Rani minta di situ, nanti dibantu sama jin penunggu pohon itu. Kok nggak masuk akal gitu Pak? Rani sempat tanya seperti itu ke Pak Sardi. Ya kalau Mbak Rani mau ya monggo, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kan saya cuman bilang, jadi di masyarakat desa saya itu banyak yang melakukan ritual itu Mbak. Nah setelah itu mereka pun kembali ke kamar. Rani ini terus mikir apa kata-kata dari Pak Sardi itu, dia terus kepikiran. Dan nggak lama setelah itu Rani keluar lagi menuju ke depan. Di situ ada Pak Sardi. Rani ini tanya lagi, Pak Sardi, anterin saya Pak, saya mau Pak. Kira-kira Bapak bisa nggak? Loh, saya kerja Mbak, saya nggak bisa nganter. Kalau Mbak Rani mau nanti saya tunjukkan desa saya di mana, lokasinya di mana. Nah ternyata Rani ini langsung masuk, dia bilang ke Farah, Far bantuin aku dong Far, bantuin aku. Kan mumpung suamimu lagi ada di luar kota 2 minggu. Kamu bilang ke Pak Sardi untuk antar aku. Kita jalan-jalan lah ke sana, ke desanya Pak Sardi. Aku pengen ngelakuin ritual itu. Karena aku ngerasa 2 dukunku itu nggak berhasil. Aku pengen ngelakuin cara dari Pak Sardi itu. Lah Farah ini bilang, nggak mau aku. Nggak mau. Udahlah Farah, sekedar jalan-jalan aja lah. Nanti kamu nggak ikut-ikutan. Kamu nunggu di rumah, nanti aku yang ngelakuin itu. Nah Farah itu sempat mikir, ya udahlah. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, sekalian jalan-jalan. Apalagi desanya Pak Sardi ini terkenal masih asri dan masih pelosok. Di situ Farah langsung bilang ke Pak Sardi, ya udah Pak, kita antar aja Mbak Rani. Pak Sardi nggak ngantuk kan hari ini? Oh iya Mbak, diantarlah mereka menuju ke desa Pak Sardi. Begitu sampai di desa Pak Sardi, waktu itu Pak Sardi ini langsung menuju ke rumah orang tuanya. Dan di situ Pak Sardi langsung keluar, dia ini nanya informasi tentang di mana adanya pohon pisang menggala itu. Nah nggak lama kemudian Pak Sardi sampai kembali ke rumah, Pak Sardi bilang ke Rani, Mbak Rani, katanya penduduk desa ada satu pisang yang letaknya nggak jauh dari sini. Tapi nanti ketika melakukan ritual itu Mbak Rani harus jalan sendiri malam-malam dan harus mengikat tali ijo itu sendiri. Jadi tanpa bantuan siapapun. Mbak Rani berani kan? Nah di situ Rani itu sempat mikir, loh kok saya sendirian Pak? Iya memang ritualnya harus kayak gitu Mbak. Jadi Mbak Rani harus jalan sendiri malam-malam itu. Nanti tak tunjukkan, nanti tak kasih tahu caranya seperti apa. Jadi langkah demi langkah seperti apa dan mantranya seperti apa. Nanti Mbak Rani hafalin. Setelah itu nanti Mbak Rani melakukan ritual itu. Nah di situ Rani setuju. Tapi yang bikin Rani nggak setuju adalah dia ini harus datang sendirian malam-malam. Karena Rani ini orangnya yang penakut sekali. Jadi begitu sore itu menjelang, sore datang, Pak Sardi ini langsung menunjukkan cara-cara ritualnya seperti apa. Jadi yang pertama sudah dibelikan kembang 7 rupa, ada juga kemenyan di situ, dan Pak Sardi ini langsung merapalkan mantra-mantra itu pada Mbak Rani. Jadi ditulis dalam kertas dan Mbak Rani ini atau Rani itu mulai ngafalin mantra-mantranya. Dan malam itu sekitar jam 11 malam
Rani ini langsung menuju ke pohon pisang yang dimaksud. Jadi disitulah Rani jalan sendirian menggunakan senternya, dan begitu sampai. Jadi ada pohon pisang ini warnanya jelas sedikit kehitam-hitaman. Jadi nama pohon pisang ini pisang menggala, atau di Jawa orang-orang menyebutnya pisang mulung. Begitu sampai di sana, kembang 7 rupa ini disebar oleh Rani, dan mulailah Rani ini menyalakan kemenyan. Di situ Rani membacakan mantra, dan Rani ini langsung ngikat pohon pisang itu, atau ada jantung pisang di situ yang diikat dengan tali hijau. Rani itu ngelihat nggak jauh dari situ memang ada pemakaman warga. Jadi kelihatan sekali pemakaman warga, samar-samar terlihat dari situ. Di situ kemudian Rani ini diam. Dia mulai menutup matanya. Dan nggak lama kemudian Rani ini dengar ada suara perempuan yang ketawa dari kejauhan. Nah, di situ Rani ini sudah mulai beranjak dari tempat duduknya. Dia ini sudah mulai takut. Jadi Rani ini sudah mau ninggalin pohon pisang itu. Tapi ketika Rani noleh kanan, noleh kiri, dilihat benar-benar suasananya gelap, Rani ini ingat kata-kata dari Pak Sardi, apapun yang terjadi Mbak Rani, jangan pergi, tetap di situ. Sampai ada yang nangis minta tolong. Jadi kalau sampai ada suara nangis minta tolong, dari situlah Mbak Rani langsung tanya. Jadi Rani ini tetap nunggu di situ. Gak lama kemudian ada suara perempuan ini yang ketawa lagi. Ih, semakin keras. Nah, situlah Rani mulai beranjak dari tempat duduknya. Saking kagetnya, saking takutnya, Rani ini sampai nggak bisa jalan. Dia ini merangkak. Dia merangkak sambil lihat suara ini terus ketawa. Terus ketawa seperti itu. Rani ini sambil merangkak, dia lihat ke atas, ternyata ada kuntilanak yang sambil terbang ke atas. Dari atas pohon pete ini dia turun ke areal persawahan. Disitulah Rani ini ngelihat sambil merinding, dia ngelihat kuntilanak ini terbang turun ke bawah. Jadi saking takutnya dia nggak bisa jalan, Rani ini merangkak sampai hampir mendekati rumah. Rani ini baru bisa jalan. Begitu sampai di rumah, Pak Sardi dan orang-orang yang ada di situ yang kebetulan lagi ngerokok di situ kaget, loh, Mbak Rani kok sudah kembali, Mbak? Pak, saya takut, Pak, saya ditakutin kuntilanak, Pak. Nah, disitulah nggak lama kemudian Farah ini bangun. Farah ada di dalam kamar, dia bangun. Loh, kenapa Ran nggak jadi? Jadi Far, tapi tadi pas di tengah-tengah ritual itu ada suara ketawa perempuan. Dan pas tak lihat itu ternyata ada kuntilanak yang terbang. Aku benar-benar takut sampai aku nggak bisa jalan, nggak bisa lari. Nah, pada waktu itulah Pak Sardi ini ngasih minum. Dan Pak Sardi bilang sekali lagi, terus jadi ikatannya yang ada di pohon pisang tadi gimana? Belum tak lepas, Pak. Belum ada suara-suara minta tolong, belum ada. Oh gitu, Mbak. Ya sudah lah, Mbak, kalau memang seperti itu ya berarti ritualnya Mbak Rani ini gagal. Nah, sampai pagi hari kemudian mereka pun pulang. Mereka pulang kembali ke Jakarta, dan setelah sampai di apartemen Farah, Rani ini pamit pulang. Rani pulang kembali ke kos-kosan. Malam itu ketika Rani ini tidur, jadi Rani ini ngelihat, begitu Rani tidur nggak seberapa lama, sekitar setengah jam Rani tidur, Rani ini buka mata, ternyata di ujung kakinya Rani ini ngelihat ada nenek-nenek ini tua keriput dan melotot ke arah Rani dan megang kakinya Rani sambil dia bilang, oh, diseretlah kakinya Rani. Sampai Rani ini benar-benar jatuh. Dia ini jatuh dari tempat tidurnya. Jadi seolah-olah hal itu benar-benar nyata. Ada nenek-nenek ini yang narik kakinya dan Rani ini jatuh dari tempat tidur. Disitulah Rani ini bangun dan gak ada lagi sosok nenek-nenek itu. Jadi sampai pagi hari Rani itu gak bisa tidur di kos-kosan. Keesokan harinya Rani langsung telepon ke Farah. Far, aku dihantui nenek-nenek, Far. Semalam itu aku didatengin nenek-nenek dan aku ditarik. Coba tolong tanyain Pak Sardi, apa kejadian ini ada hubungannya dengan ritualku yang kapan itu. Lah ketika itu Farah tanya ke Pak Sardi dan Farah langsung hubungi kembali Rani. Farah bilang kalau, Ran, katanya Pak Sardi mungkin bisa jadi itu ada hubungannya. Lebih baik dalam waktu dekat ini tali yang sudah kamu ikatkan di pohon pisang itu kita lepas lagi, kata Pak Sardi. Kamu bisanya kapan? Mumpung suamiku belum pulang, kita kembali ke sana, kita lepas ikatan itu. Iya Far, aku juga rencananya seperti itu. Nah ternyata beberapa jam setelah kejadian itu, di sore hari, keluarga dari Rani ini ngabarkan kalau anaknya Rani ini sakit.
dia ini demam yang tinggi sekali sampai sudah dibawa ke puskesmas, dan puskesmas merujuk untuk membawa anak ini ke rumah sakit. Dan waktu itu Rani ini langsung pulang ke Semarang. Dia langsung lihat kondisi anaknya, dan waktu itu anaknya ini benar-benar ada di rumah sakit. Dia ini demam yang tinggi, dan kata dokter, kata pihak rumah sakit, anaknya Rani ini menderita demam berdarah. Dan begitu mendekati anaknya, Rani itu sedih melihat kondisi anaknya yang badannya panas, dan anaknya cuma bisa tidur terbaring di atas tempat tidur. Jadi malam itu Rani tidur di rumah sakit, dia jaga anaknya. Rani tidur nggak terlalu jauh dari anaknya. Jadi di situ Rani ini masih bisa ngelihat anaknya yang tidur di atas tempat tidur. Malam itu Rani ini kebangun karena ada suara ranjang ini yang seperti bergerak. Disitulah Rani ini coba membuka matanya, dan samar-samar Rani itu ngelihat ada nenek-nenek yang ngelihat wajah anaknya Rani sambil melotot seperti itu. Nah, Rani ini langsung teriak-teriak, "Hei, jangan!" Begitu Rani ini dekat ke tempat tidur, nenek-nenek ini langsung lari menuju ke toilet dan menghilang. Disitulah Rani ini coba bangunin anaknya, tapi anaknya masih tidur. Dan di situ Rani ini ngelihat anaknya itu seperti mengigau, takut, nak, jangan takut, nak, ada mama, nak, ada mama, nak." Jadi anaknya ini terus mengigau dan badannya panas sekali. Di situ langsung Rani ini panggil suster, anak saya badannya panas lagi. Nah, di situ kemudian suster ini ngecek kondisi anaknya, dan suster bilang, "Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa, ini mungkin reaksi obat, nggak apa-apa, biar tidur lagi, biar anaknya istirahat." Nah, ternyata menjelang subuh anaknya ini mengigau lagi. Takut, Ma." Rani ini dekat lagi ke anaknya, dia tanya, "Kenapa, nak?" "Takut, Ma, dan nenek-nenek, Ma. Nenek-nenek mau bawa aku, Ma. Tolong, Ma. Nenek-nenek itu jahat, Ma, mau bawa aku." Nah, Rani yang dengar anaknya mengigau seperti itu, Rani ini semakin khawatir. Aduh, jangan-jangan ini benar-benar ada hubungan sama ritual yang tak lakukan kapan itu. Kok anakku juga dilihatin sosok yang sama, yaitu nenek-nenek ini. Jadi terus dibangunin oleh Rani, "Nak, bangun, nak, bangun, nak. Mama di sini, nak, mama di sini." Lah, anaknya terus mengigau seperti itu. "Ma, nenek-nenek itu mau membawa aku, Ma. Katanya mama jahat. Katanya mama jahat. Ma." Terus seperti itu. Sampai pagi hari, Rani ini hubungin Farah. Dia tanya lagi, "Far, kayaknya kita harus balik ke pohon pisang itu. Aku harus ngelepas tali ikatannya karena anakku itu sakit di rumah sakit." "Loh, sekarang gimana kondisi anakmu?" Farah tanya seperti itu. "Lagi ada di rumah sakit dan badannya panas terus-menerus dan dia ini mengigau terus." "Ya udah, kamu langsung berangkat ke stasiun terdekat." Jadi mereka janjian di salah satu stasiun yang dekat dengan desa dari Pak Sardi. Mereka ketemu di situ dan langsung menuju ke lokasi di mana Rani menalikan tali ijo itu di pohon pisang itu. Begitu mereka bareng-bareng menuju ke lokasi pisang itu, ternyata pisang ini nggak ada, pohon pisang ini nggak ada sama sekali. Di situ masih ada pohon pete dan masih ada pemakaman. Jadi yang dilihat Rani ada pohon pete dan dekat dengan areal pemakaman, tapi nggak ada satupun pohon pisang, apalagi pohon pisang menggala itu. Dicari kemudian oleh Pak Sardi. Pak Sardi ini nanya lagi, "Lokasinya di mana, Mbak Rani? Yang Mbak Rani coba masang tali itu." "Ada di sini, Pak, dekat dengan pohon pete ini. Aku ingat sekali, dari pohon pete inilah aku ngelihat kuntilanak di situ, dan pohon pisang ada di sini." Tapi ternyata nggak ada pohon pisang yang dimaksud. Sama sekali nggak ada pohon pisang. Lah, mereka ini mulai bingung. Mereka pun tanya ke salah satu orang pintar yang ada di desa itu, dan orang pintar ini bilang kalau udah itu pohon gaib. Itu pohon gaib, jadi memang waktu mbaknya ini melakukan ritual itu, sebenarnya nggak ada pohon itu, tapi ini pohon yang dimiliki oleh salah satu kuntilanak yang di sana yang memang berusaha untuk menggoda mbaknya waktu itu. Jadi ternyata orang pintar ini bilang kalau itu adalah pohon gaib. Jadi memang pohon itu sebenarnya nggak ada, dan mbaknya itu ketika di sana memang sengaja disesatkan oleh penghuni situ. Jadi penunggu pohon pete itu memang kuntilanak, Mbak. Semua warga desa ini tahu. Dan
Yang Mbak lakukan sekarang adalah pulang kembali ke rumah, dan sosok yang Mbak ceritakan itu tentang nenek-nenek yang mendatangi Mbak dan juga mendatangi anaknya Mbak itu nggak ada hubungannya dengan pohon pisang itu. Mungkin ada hal lain yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, ketika itu Rani ini semakin bingung. Dia ini tanya ke Pak Sardi, ini gimana Pak? Gimana Pak Sardi? Itu siapa nenek-nenek itu kok neror aku seperti ini? Dan ketika Rani masih ada di desa itu, Rani ini dapat kabar bahwa anaknya yang ada di Semarang itu meninggal. Karena demam yang sangat tinggi dan gak tertolong, anaknya meninggal. Di situ Rani ini nangis ngabari ke Farah, Far, anakku meninggal, Farah, anakku meninggal. Loh, anakmu meninggal, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di situ panik, mereka panik sampai Rani ini pingsan di situ. Rani pingsan terus dibawa ke mobil menuju ke Semarang. Jadi di tengah perjalanan Rani ini sadar kembali, dia terus mengigau, anakku meninggal, Far, anakku meninggal. Dosa apa ini, Far, aku, Far. Dan begitu sampai di lokasi, jadi anaknya ini langsung dimakamkan. Dan setelah itu Rani ini terus termenung di rumah, terus termenung berhari-hari di situ, dan Farah sudah pulang lebih dulu ke Jakarta. Jadi Rani itu nggak bisa melupakan kejadian yang dia alami. Tapi sejak kematian anaknya itu, nenek-nenek ini nggak pernah datang lagi. Entah itu datang di mimpi atau menghantui Rani secara utuh, nggak pernah sama sekali terjadi. Nah, setelah itu, ketika 14 hari setelah anaknya Rani itu meninggal, Pak Sardi itu bilang ke Farah, dan Farah itu menghubungi Rani. Ran, ini aku dapat kabar dari Pak Sardi. Pak Sardi coba konsultasi dengan gurunya yang orang pintar itu. Katanya nenek-nenek yang datengin kamu itu adalah kodam atau kodam dari buyutnya istrinya Mas Dedi itu. Jadi ternyata istrinya Mas Dedi itu dia punya buyut, dan buyutnya ini punya kodam jin. Kodam jin inilah yang jaga buyutnya sampai jaga si istrinya Mas Dedi itu. Dia ngerasa nggak terima karena kamu sudah merusak rumah tangga cucunya ini. Dan yang lebih menyakitkan lagi, yang lebih membuat marah kodam jinnya ini adalah kamu sudah mengguna-guna dengan dukun. Jadi pada waktu itu dukun yang dikirim ini, dukunnya ini berperang dengan kodam ini tadi. Itulah yang membuat kodamnya ini marah dan datengin kamu sampai mungkin bisa mencelakai anakmu itu. Di situ Rani itu nyesel, dan dia bilang, ya sudah Far, aku sudah melupakan Mas Dedi itu, aku sudah nggak mau lagi melakukan hal itu lagi, dan aku sudah putuskan untuk mau kembali ke Semarang. Aku pengen menjalani kehidupan baruku di sini. Nah, setelah kejadian itu, Rani ini sudah nggak mau lagi main-main atau coba menjalin hubungan dengan suami orang. Di situ dia benar-benar kapok dengan peristiwa yang dia alami sampai menyebabkan anaknya meninggal dunia. Nah, dengan kejadian itulah Rani ini menjadi orang yang mawas diri, dan sampai hari ini Rani masih terus berusaha untuk menemukan belahan jiwanya, dan dia nggak akan berani lagi mengulangi perbuatannya yang nista itu. Cerita ini dibagikan oleh Farah berdasarkan keterangan dari Rani dan sudah mendapat persetujuan dari Rani. Harapannya semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua, bahwa apa yang dilakukan Rani ini adalah perbuatan yang jelas melanggar norma, melanggar etika, dan melanggar agama. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin banyak sekali cerita-cerita yang semacamnya, yang persis seperti Rani ini, yang merebut suami orang atau mungkin merusak rumah tangga orang, semoga mereka yang melakukan itu kembali ke jalan benar dan tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti ini. Semoga kisah ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.